Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua ya? Belum? Siapa yang tidak hadir? Afwan. Oh, Afwan. Ya, satu orang saja ya, satu siswa saja yang tidak hadir. Satu siswa saja yang tidak hadir. Ini kalian di sini sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita berdoa dulu. Ayo berdoa dulu. Bisa dipimpin sama siapa? Gani. Ya, oke, Gani. Silakan maju ke depan. Siap. Berdoa mulai. Sebelum kita masuk di pembelajaran coding dan KA ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Boleh, silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Rayaku, kagum padamu. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Raya merdeka, Merdeka, manapun negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, manapun negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. ya, silakan boleh duduk kembali. Untuk lebih semangatnya lagi kita akan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, alhamdulillah, siapa yang hari ini sudah bangun pagi?
Angkat tangan. Coba bangun jam berapa? Empat. Jam 4. Habis itu setelah bangun sholat, terus sholat subuh, Mandi. mandi, terus sarapan, sekolah, berangkat sekolah, semua dilakukan secara rutin. Tidurnya jam berapa? Jam 9. Ada yang sampai larut malam? Iya, kurangi ya. Jadi sampai jam berapa? Jam 9. Istirahat di rumah. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini. Kita masuk di pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Dengan judul umum saya pilih judul membuka jendela masa depan mengenal coding dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan. Jadi kalau masuk di dunia pendidikan di tahun 2025-2026 tahun pelajaran baru ini ada pembelajaran baru yang namanya KKA, akan dimasukkan di SD khususnya di fase C. Fase C itu kelas berapa Pak? Kelas 5 dan 6. Ini harus kita pelajari ya. Tujuannya yaitu memberikan wawasan pentingnya coding dalam AE dan KA dalam pendidikan, serta menginspirasi untuk mengintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, ini peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kayak semacam tadi, kita habis bangun pagi ya, terus kita beribadah, terus lanjut kemana lagi kita? Sarapan, mandi, berangkat, itu termasuk. Dan ini mengapa kita harus bicara tentang ini? Nah, dunia telah berubah begitu cepat. Teknologi berkembang pesat. Pekerjaan masa depan akan sangat berbeda dari hari ini. Kita lihat betapa canggihnya teknologi yang sekarang ini, ya, dari teknologi yang sederhana sekarang tahun lagi tambah canggih. Nah, dan juga ada keterampilan abad 21. Kita tidak hanya butuh pengetahuan tapi juga keterampilan. Jadi kita tidak tahu, kita bukan butuh pengetahuan saja, tapi kita harus terampil seperti berpikir kritis, pemecahan masalah dan kreativitas. Nah, dan ini coding dan AI bukan lagi ilmu roket yang langsung begitu tinggi. Keduanya kini menjadi fondasi literasi digital yang sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Rajin-rajinlah kita membaca dan menulis. Ya, jangan sampai malas, dipelajari. Bukan kita langsung pinter, nggak mungkin. Bisa nggak kalian tanpa belajar langsung pinter? Nah, makanya harus diberi sebuah perbanyak pengetahuan. Dengan cara apa pengetahuan? Dengan cara belajar, ya. Terus tugas kita sebagai pendidik menyiapkan siswa untuk dunia mereka, bukan dunia kita di masa lalu. Menyiapkan dunia yang sekarang ini begitu canggihnya, beda dengan masa lalu, ya. Masa lalu kita, masa lalu yang dulu sebelum kamu lahir itu canggihnya teknologi itu tidak secanggih yang saat ini. Nah, ini elemen pembelajaran coding dan KA. Satu ya, berpikir komputasional, ada literasi digital, algoritma, pemrograman, analisis data, literasi dan etika, kecerdasan artifisial dan pemanfaatan dalam pengembangan artifisial. Dan ini
Yang kita bahas nanti adalah konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah sebuah pendekatan dalam pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia yang didasarkan pada konsep-konsep fundamental ilmu komputer. Ini bukan hanya tentang pemrograman, tetapi lebih kepada cara berpikir yang memungkinkan kita menguraikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan dapat dikelola serta menemukan solusi yang efisien dan efektif. Ini berpikir computational thinking. Nah, ini sebuah pendekatan atau cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku terinspirasi dari konsep-konsep dasar ilmu komputer. Semua pernah megang komputer ya? Nah, di depan kamu itu. Ini bukan hanya tentang pemrograman atau menggunakan komputer, tapi kepada kemampuan berpikir logis dan sistematis dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini secara umum computational thinking melibatkan 4 pilar. 1, itu apa itu? 1, dekomposisi. Nah, itu memecah masalah yang besar menjadi dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya mudah diatur. Terus yang kedua, pengenalan pola. Pola itu kayak gimana sih pola? Kayak apa? Bentuk. Nah, ada bentuk. Kalau kamu di SD dulu pernah diajarkan bentuknya meja. Apa? Persegi panjang. Bentuknya bola. Nah, bentuknya setrika, Pak. Nah, itu juga. Ini kalian mengerti. Saya yakin kalian sudah pernah belajar itu ya di kehidupan kamu sehari-hari. Terus abstraksi, proses mengidentifikasi informasi yang penting dan mengabaikan yang detail dan tidak relevan. Jadi kamu memilih-milih, misalkan kamu disuruh untuk merangkum, ya. Merangkum itu apa? Mencari, menulis yang penting saja. Ya nggak penting, Pak. Tidak bisa. Nah, lagi algoritma. Ya, algoritma. Masalah dipecahkan dalam identifikasi dan informasi penting disosialisasikan. Langkah terakhir mengembangkan untuk langkah-langkah yang jelas. Ini biasanya kayak misalkan kamu mau makan mie instan, di situ kan ada petunjuknya ya, cara untuk memasaknya. Siapkan air berapa mili, ya itu dari situ kan ada situ ya, betul kan? Terus ada lagi siapkan apa lagi bumbu-bumbunya. Setelah itu sudah pernah melakukan kan ya? Melakukannya kan ya? Nah, bagus. Nah, ini sekarang coding. Coding adalah cara kita memberi instruksi kepada komputer dalam bahasa yang dimengerti. Sekarang kita bayangkan komputer ada depan ini. Kalau misalkan komputer ini didiamkan begitu saja, tanpa kamu mengetik, tanpa kamu memerintah, misalkan kamu kayak tadi main foto, main kamera, kalau tadi pencet kamera, apakah akan muncul kamera? Nah, ini berarti kan sudah pernah kamu lakukan kan di situ ya. Nah, game pernah main game. Nah, di situ ada misalkan kata balapan mobil, ada tombolnya untuk kanan kiri, ada tombolnya untuk gas, ada tombolnya untuk rem, ya. Nah, AI atau KA adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Dan AI ini sangat canggih sekali, tapi kecanggihannya itu sebenarnya belajar dari kalian sendiri. Dan AI atau KA ini tidak semuanya benar. Ada yang misalnya kamu ngetik gini munculnya seperti ini. Makanya harus diberi petunjuk yang jelas. Coba bayangkan sendiri kamu. Kalau misalkan kamu disuruh membeli sesuatu di toko sama orang tuamu. Tolong
Lisa, misalnya Lisa, kamu belikan gula, terus belikan cabai, belikan ayam, tapi tidak diberitahu berapa kilo yang harus dibeli. Apakah Lisa akan tahu? Apakah Lisa akan otomatis doa aku gak disetujui? Saya tidak diberitahu berapa kilo. Terus saya harus bagaimana? Caranya Lisa harus bagaimana? Bertanya dan memberikan kepada orang tuanya untuk instruksi yang lebih jelas. Dan ini, kita mengenal kecerdasan artifisial. Saya yakin ada yang pernah tahu ini. Nah, ini apa ini? ChatGPT. Siapa yang pernah sudah mengakses ChatGPT? Siapa? Mela. Nah, sudah melakukan masuk di ChatGPT untuk mencari apa? Mencari jawaban pelajaran. Takut-takut saja, tanya-tanya. Terus apa lagi? Membuat gambar. Oke, berarti sudah pernah mengakses, berarti kalian sudah berpengalaman. Ini ada ini apa ini, simbolnya apa ini? Ini apakah sudah ada masuk di Gemini? Gemini? Belum? Yud, ini yang sering muncul. Meta AI di mana? Di WhatsApp. Sudah pernah memakainya, menggunakan untuk apa? Mengerjakan tugas. Jawabannya bagaimana? Masuk gak? Masuk. Ada yang keliru. Berarti kalau keliru mungkin dia harus belajar lagi. Caranya bagaimana? Kasih perintah yang lebih jelas. Terus ini paus terbang. Ini belum. Nah, nanti ini kalau belum kapan-kapan kita ini juga AI. Terus ini yang sering tambah muda, sering muncul di iklan-iklan HP ya. Sudah punya semua ini? Sudah menggunakannya? Untuk apa? Untuk tugas. Ini belum. Google Assistant. Nah, nanti dicoba di HP. Google Assistant. Ya. Peluang coding dalam pembelajaran. Nah, ini coding itu bisa untuk diajarkan matematika, bahasa, olahraga, dan semuanya pembelajaran bisa dimasukkan coding. Ya, tidak hanya ini. Tapi ini yang coding yang dibahas ini adalah kita coding untuk pelajaran yang khusus. Jadi sendirikan bukunya nanti ya. Nah, nanti kita belajar gimana kita masuk di ini. Semua kan bawa laptop kan ya. Kita belajar untuk pertama ya. Kita latihan untuk pemecahan masalah secara komputasional. Berpikir secara computational thinking. Kita masuk di web yang namanya code.org. Bisa masuknya seperti ini nanti ya. Nah, kita langsung uji coba. Sebentar, ini kita masuk. Nanti saya cat. Nah, seperti ini ya. Ketik seperti ini di bagian atas. Sekarang masuk di Google Chrome. Ya, itu. Yang ini loh, yang seperti ini, Google Chrome. Sudah? Nah, wis. Belum. Miliana berapa ini? Sudah, lainnya sudah. Sebentar ya, saya menunggu ini. Bentar. Kita latihan untuk
Coding yang pertama. Kita tunggu ya. Sudah, kalau sudah yang lainnya masuk di ini code.org, ketik sini bagian atas sendiri, masukkan password itu ya. Ini bisa kelihatan. Bentar. Sudah? Ada sudah masuk? Ya, di bagian atas sendiri itu, bagian atas. Ya, itu loh. Ya. Ini. Sudah, ada yang masuk? Nah, yang sudah masuk mirip dengan tampilan yang saya tampilkan ini. Siapa yang sudah masuk? Yang belum siapa? Bedo. Kok bedo? Nah, masuk di atas seperti ini, Cak. Biasanya sudah masuk. .co ini yang di atas ini. Wis kene. Code.org. Nah, di bawah. Wis sudah bener. Sudah? Ada yang sudah? Seperti ini ya. Coba ya, tak zoom. Sudah? Siapa yang masih belum? Sudah? Itu sakit itu ini. Itu lagi. Sudah semuanya? Sudah. Kalau gitu kita masuk di siapa yang belum? Sudah semuanya. Loh, kenapa? Oh, RG. Nice. Nah, kalau sudah scroll ke bawah, itu masuk di siswa. Kita masuk di siswa. Bawah. Ya, klik. Loh, wis tak. Yang bawah ya. Di bawahnya ini loh, kan ada siswa sih. Bawah. Nah, ini ada siswa. Klik siswa ya. Bawahnya. Apa? Nah, siswa sudah. Sudah masuk siswa? Sudah? Jadi ya diklik itu, diklik. Diklik biru. Sudah, jadi klik, jangan dilihat saja ya.
Periksa. Nah, kalau nggak dilihat saja nggak bisa masuk. Sudah. Nah ini diklik. Next. Sudah. Sudah. Bagus. Nah. Nah, sudah, semuanya sudah ya. Kita latihan di soal yang pertama. Ini latihan pembelajaran pertama ya. Kita masuk di ini usia 5 sampai 11. Sudah sampai. Nah, sekarang lanjut di skrat ini ya, yang skrat. Nah, untuk membawa skrat ke biji akor, pasang blok ini ya, T maju, itu jalankan ya. Ini caranya begini. Sampai sudah ya. Dilihat ini. Nah, ini dimasukkan ke jalankan ini. Set, terus jalankan, masuk, maju. Nah, bagaimana? Bisa? Dengan cara ditekan dan ditahan ya, di blok ya. Nah, ini maju lagi 2. Sudah? Disusun ini maju sebanyak 2, ditahan dan dijalankan. Nah, bagaimana bisa? Ini jalankan ini. Nice. Nah, sudah ditahan, masukkan sini. Bisa? Bisa. Oke. Wah, ini tuntaskan sampai di sini. Sampai finish ini. Kalau finish sudah ya, jangan dilanjutkan lagi. Nah. Ya. Sudah? Sudah bisa ya? Nah. Sudah? Belum? Sudah. Ya. Ya, bentar. Ya, sudah ya, cukup ya. Kita ya, silakan sudah, berarti kita kembalikan lagi ke awal. Sudah, kita close dulu ya. Pembelajaran sudah kita lewatkan. Sudah selesai, kita tutup. Semuanya bisa ditutup. Nah, langsung di close saja. Ya, close di bagian silang ya. Di close di bagian silang ini, sebelah sini. Nah, silang ini ya. Nah, sudah semuanya ditutup. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Seru, menyenangkan? Mudah. Nah, nanti refleksinya kalian tulis di WA ya, kirim ke saya. Bisa ya? Kirim di grup saya. Nah, misalkan ini kelompoknya. Nah, ini Fikri, sama ini kelompok. Siapa yang nulis nanti? Ini siapa yang nulis? Jangan lupa nama-namanya ditulis. Ya. Ya, siap ya? Siap ya? Bisa ya? Per kelompok nanti di rumah. Boleh, silakan dimasukkan alat-alatnya.
Nah, dimasukkan rapi, ditaruh di depannya, nanti kita berdoa bersama-sama. Loh, siapa? Ini sampean. Apa nih? Apa nih? Itu refleks. Refleksinya sudah, tinggal diketik aja di HP ya. Refleksi itu yang ini loh, yang tadi. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, ditutup yang rapi dulu. Kita berdoa bersama-sama. Ayo cepat, sudah. Ya itu. Sudah. Sudah, silakan duduk yang rapi. Kita pulang. Disiapkan untuk Gani. Ayo Gani. Gani. Ya. Persiapan untuk pulang. Kita berdoa dulu. Duduk dulu. Kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan menjadikan kalian semakin pintar dan berguna untuk di kehidupan yang berikutnya, kehidupan sehari-hari ya. Oke, berdoa dipimpin oleh Gani sekaligus nanti pulang ya. Ya. Siap. Ayo yang semangat ya. Belum. Ini siap dari bawah. Ayo bersiap dari bawah semua. Siap. Mela, jangan tidur. Ya, yuk. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Kembali boleh. Ya, sekian dari saya ya. Semoga ini bisa jadi yang bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh pulang. Taruh di tempatnya. Ketik. Cepat ya. WA di WA. Di WA. Kalian ketik di WA. Iya, WA.